Keputusan super brilian. Tanpa Fafifu, Ketum Erick Thohir ambil langkah krusial kayak gini H-6 jelang laga super krusial versus Australia. Semua dilakukan demi raih poin maksimal di kandang Stadium Sydney. Fans timnas auto bahagia dengarnya. Wah, kok bisa? Langkah jenius apalagi yang dilakukan Pak Ketum kita ini? Temukan fakta bahagianya hanya di sini. Wah, kabar bahagia hampiri Garuda. Presiden FIFA, Gianni Infantino mendadak ambil langkah mengejutkan kayak gini jelang laga krusial timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Lagi-lagi seakan memberikan sinyal positif bagi timnas Indonesia untuk bisa lolos Piala Dunia 2026. Apa yang sebenarnya Papa Infantino lakukan? Dan benarkah Indonesia benar-benar mampu lolos ke Piala Dunia tahun depan? Temukan ulasan menariknya di sini. Bisa auto gemparkan negara Bahrain. Hukum karma benar-benar bisa terjadi. Timnas Bahrain mendadak bisa alami hal menyakitkan sepanjang sejarah dengan berpotensi besar alami dua kejadian besar sekaligus yang tak pernah terbayang sebelumnya. Yakni bisa jadi saksi timnas Jepang plus timnas Indonesia lolos Piala Dunia 2026 di depan mata langsung kah? Kok bisa begitu? Penasaran apa yang terjadi sebenarnya? Simak informasi lengkapnya berikut ini. Grup C mendadak geger. Timnas Australia terancam kewalahan hadapi Indonesia dengan skuad pincang akibat cedera. Pelatih Tony Popovic akhirnya buka suara di depan media dengan ungkap fakta mengejutkan yang bikin fans was-was. Benarkah tim negeri Kangguru sedang di ujung tanduk dan berisiko dipermalukan di kandang sendiri? Dan apakah ini sinyal bahaya untuk Australia? Simak fakta mengejutkannya berikut ini. Breaking news bikin geger. Di saat banyak pemain cedera dan pusing pikirkan strategi, mendadak Tony Popovic dalam tekanan besar dari fans Australia. Yang mendadak murka dengan daftar pemain yang dipilih untuk laga sengit melawan Indonesia. Benarkah nantinya stadion bakal sepi dari dukungan penonton The Socceroos gara-gara hal ini? Dan bagaimana hal ini bisa sangat untungkan timnas Indonesia? Simak ulasan menariknya di sini. Wah, kabar bahagia hampiri Garuda. Presiden FIFA, Gianni Infantino mendadak ambil langkah mengejutkan kayak gini jelang laga krusial timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Lagi-lagi seakan memberikan sinyal positif bagi timnas Indonesia untuk bisa lolos Piala Dunia 2026. Apa yang sebenarnya Papa Infantino lakukan? Dan benarkah Indonesia benar-benar mampu lolos ke Piala Dunia tahun depan? Temukan ulasan menariknya di sini. Jelang laga krusial timnas Indonesia menghadapi Australia dan Bahrain dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026, Presiden FIFA Gianni Infantino tiba-tiba mengambil langkah mengejutkan yang menarik perhatian banyak pihak. Langkah ini memunculkan harapan bagi para pendukung timnas Indonesia yang bermimpi melihat Garuda terbang ke putaran final Piala Dunia untuk pertama kalinya. Infantino menegaskan bahwa Piala Dunia 2026 akan menjadi ajang yang paling besar dalam sejarah, dengan melibatkan 48 tim, memberikan lebih banyak peluang bagi negara-negara yang sebelumnya kesulitan menembus panggung dunia. Dalam pernyataannya, Infantino menyebutkan bahwa fase kualifikasi saat ini menjadi sorotan utama karena semua tim berjuang untuk mengamankan tiket ke turnamen yang akan digelar di Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat. Perjalanan menuju Piala Dunia FIFA 2026 yang akan menjadi edisi terbesar dalam sejarah kembali menjadi sorotan.
Tim-tim dari 6 konfederasi sepak bola dunia akan bertarung dalam pertandingan kualifikasi untuk mengamankan tiket menuju ajang bergengsi yang akan digelar di Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat, ujar Infantino. Pernyataan ini langsung disambut dengan berbagai spekulasi, terutama di kalangan pendukung sepak bola Indonesia. Banyak yang berharap bahwa pernyataan Infantino ini bisa menjadi sinyal baik bagi timnas Indonesia, yang saat ini tengah berusaha mengukir sejarah dengan lolos ke putaran final Piala Dunia untuk pertama kalinya. Infantino juga memberikan pesan motivasi kepada semua tim yang sedang berjuang di fase kualifikasi, termasuk timnas Indonesia. Saya berharap yang terbaik bagi setiap tim yang berpartisipasi. Semoga kalian dapat mewakili negara dengan kebanggaan dan memberikan hiburan luar biasa bagi para penggemar yang selalu setia mengikuti olahraga ini, lanjutnya. Dengan format baru 48 tim, peluang timnas Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia 2026 menjadi lebih terbuka dibanding edisi-edisi sebelumnya. Saat ini Indonesia masih berjuang di grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dan harus menghadapi laga berat melawan Australia dan Bahrain. Pelatih Patrick Kluivert dan para pemain timnas Indonesia tentu akan menjadikan laga ini sebagai momentum untuk terus melaju dan mengejar impian tampil di pentas sepak bola dunia. Dengan tambahan 3 pemain naturalisasi baru yaitu Emil Audero, Joey Pelupesi, dan Dan James, skuad Garuda semakin percaya diri menghadapi tantangan di fase kualifikasi ini. Piala Dunia 2026 juga akan menghadirkan pengalaman yang luar biasa bagi para pemain dan penggemar sepak bola dunia. Dengan 3 negara tuan rumah dan stadion-stadion ikonik yang siap menggelar pertandingan bersejarah. Jika Indonesia mampu mengamankan posisi terbaik di kualifikasi, bukan tidak mungkin mimpi tampil di panggung sepak bola terbesar dunia bisa menjadi kenyataan. Kini semua mata tertuju pada timnas Indonesia. Bisakah skuad Garuda memanfaatkan peluang dan mewujudkan impian tampil di Piala Dunia 2026? Keputusan super brilian. Tanpa Fafifu, Ketum Erick Thohir ambil langkah krusial kayak gini Hamin 6 jelang laga super krusial versus Australia. Semua dilakukan demi raih poin maksimal di kandang Stadium Sydney. Fans timnas auto bahagia dengarnya. Wah, kok bisa? Langkah jenius apalagi yang dilakukan Pak Ketum kita ini? Temukan fakta bahagianya hanya di sini. Ketua Umum PSSI Erick Thohir bertemu dengan mantan Perdana Menteri Australia Malcolm Turnbull. Pertemuan tersebut diungkap Erick melalui akun Instagram pribadinya pada Selasa 17 Maret lalu. Dalam pertemuan ini, Erick dan Turnbull membahas beberapa isu penting. Salah satunya adalah potensi pengembangan pembangkit listrik berbasis energi baru terbarukan di Indonesia. Kami membahas potensi pengembangan pembangkit listrik dari sumber energi terbarukan seperti pembangkit listrik tenaga hidro atau air yang dimiliki Indonesia, ujar Erick Thohir. Ia menambahkan bahwa Indonesia sedang berupaya mencapai target net zero emission pada 2060. Salah satu langkah yang dilakukan adalah melalui PT PLN yang berencana mengembangkan pembangkit listrik tenaga hidro dengan total kapasitas 13,4 gigawatt hingga tahun 2033. Potensi energi dari hidro di Indonesia masih sangat besar, yakni mencapai 94 GW, lanjut Erick. Di sisi lain, saat ini Erick Thohir dan tim PSSI sedang dalam persiapan bersama timnas Indonesia dalam menghadapi kualifikasi Piala Dunia 2026. Tim Garuda akan bertandang ke Australia pada 20 Maret 2025. Dalam sebuah acara di Jakarta, Erick menjelaskan bahwa sebagian besar pemain timnas Indonesia akan berkumpul di Jakarta sebelum bertolak ke Australia, terutama yang dari Liga 1.
Hal ini dilakukan karena liga akan dihentikan 4 hari sebelum FIFA Matchday, sehingga para pemain bisa mengikuti latihan lebih awal. Sementara itu, para pemain yang berkarir di luar negeri, terutama di Eropa, akan langsung bergabung di Australia tanpa harus berkumpul terlebih dahulu di Indonesia. Beberapa pemain internasional akan langsung ke sana. Contohnya seperti Martin Paes yang bermain di Dallas. Jika harus transit ke Eropa sebelum ke Australia, bisa memakan waktu lebih dari 24 jam perjalanan, jelas Eric. Mengenai daftar pemain yang akan dibawa, pelatih Patrick Kluivert telah mengumumkan secara resmi beberapa hari yang lalu. Sekarang, komposisi pemain skuad Garuda sangat gemuk. Timnas Indonesia punya 4 pemain di posisi kiper, 14 pemain di posisi back, 6 pemain di posisi gelandang, dan 6 pemain di posisi penyerang. 7 pemain yang wajib dieliminasi Kluivert untuk berhadapan dengan Australia diperkirakan banyak berasal dari lini belakang. Nama-nama seperti Nathan Chu Aon Saine Patinama, Muhammad Ferrari, dan Pratama Arhan bisa tersingkir. Lebih lanjut, 1 pemain yang tidak akan masuk skuad Timnas Indonesia untuk kontra Australia dipastikan berposisi kiper. Slot Nadeo Argawinata paling rawan ketimbang Hernando Ari Sutaryadi. Bisa auto gemparkan negara Bahrain. Hukum karma benar-benar bisa terjadi. Timnas Bahrain mendadak bisa alami hal menyakitkan sepanjang sejarah dengan berpotensi besar alami 2 kejadian besar sekaligus yang tak pernah terbayang sebelumnya. Yakni bisa jadi saksi Timnas Jepang plus Timnas Indonesia lolos Piala Dunia 2026 di depan mata langsungkah? Kok bisa begitu? Penasaran apa yang terjadi sebenarnya? Simak informasi lengkapnya berikut ini. Timnas Bahrain bisa menjadi saksi kelolosan Jepang ke Piala Dunia 2026 sebelum mereka bertanding melawan Timnas Indonesia. Jepang hanya membutuhkan 3 poin tambahan untuk memastikan diri finish di 2 besar grup C dalam babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Matchday ke-7 dan ke-8 grup C akan berlangsung pada 20 dan 25 Maret 2025. Bahrain dijadwalkan bertandang ke Jepang lebih dulu sebelum menghadapi Indonesia. Saat ini, Jepang berada di puncak klasemen dengan koleksi 16 poin dari 5 kemenangan dan 1 hasil imbang. Mereka unggul 9 poin dari Australia yang ada di posisi kedua dan 10 poin dari Bahrain, Indonesia, serta tim lainnya di grup ini. Dengan kondisi ini, Jepang hanya butuh 1 kemenangan lagi untuk mengunci tiket ke Piala Dunia 2026 yang akan berlangsung di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Jika Jepang berhasil menang melawan Bahrain, mereka akan mengoleksi 19 poin yang sudah cukup untuk memastikan posisi 2 besar. Sebab perolehan maksimal yang masih bisa diraih oleh Bahrain, Indonesia, Arab Saudi, dan Cina hanya 18 poin. Artinya, kemenangan atas Bahrain otomatis membawa Jepang ke putaran final Piala Dunia 2026 tanpa harus menunggu laga berikutnya. Pertandingan melawan Bahrain pun menjadi sangat krusial bagi Jepang. Mereka akan bermain di kandang sendiri Stadion Saitama pada Kamis 20 Maret 2025 sehingga diunggulkan untuk meraih kemenangan. Sementara itu, Bahrain menghadapi tekanan besar dalam pertandingan ini. Mereka juga membutuhkan poin maksimal untuk menjaga peluang lolos ke Piala Dunia 2026. Selain mengejar posisi 2 besar untuk lolos langsung, Bahrain juga berusaha finish di peringkat 3 atau 4. Posisi ini masih akan memberi mereka kesempatan untuk lanjut ke babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dengan demikian, laga melawan Jepang bukan hanya menentukan nasib Samurai Biru, tetapi juga berpengaruh besar terhadap perjalanan Bahrain di kualifikasi ini.
Breaking news bikin geger. Di saat banyak pemain cedera dan pusing pikirkan strategi, mendadak Tony Popovich dalam tekanan besar dari fans Australia, yang mendadak murka dengan daftar pemain yang dipilih untuk laga sengit melawan Indonesia. Benarkah nantinya stadion bakal sepi dari dukungan penonton The Socceroos gara-gara hal ini? Dan bagaimana hal ini bisa sangat untungkan timnas Indonesia? Simak ulasan menariknya di sini. Keputusan pelatih timnas Australia Tony Popovich dalam memilih 26 pemain untuk menghadapi timnas Indonesia dan Cina di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia memicu kemarahan masyarakat Australia. Banyak pendukung Socceroos kecewa karena dua penyerang potensial, Nestori Irankunda dan Noah Botic, tidak masuk dalam daftar skuad. Padahal keduanya dinilai bisa menjadi ancaman bagi pertahanan timnas Indonesia dan Cina. 1. Nestori Irankunda. Pemain berusia 19 tahun ini merupakan bagian dari Bayern Munich dan saat ini dipinjamkan ke klub Swiss FC Grasshoppers. Dalam 9 pertandingan bersama Grasshoppers, ia telah mencetak 3 assist. Tidak ada laporan cedera yang dialami Irankunda, bahkan pada 8 Maret 2025, ia masih bermain selama 68 menit saat timnya kalah dari FC Gallen. Ia juga hampir mencetak gol ke gawang Martin Paes saat pertemuan pertama Indonesia versus Australia pada 10 September 2024. 2. Noah Botic. Saat ini menjadi top skor sementara Liga Australia musim ini. Dari 20 pertandingan bersama Western United FC, ia mencetak 10 gol dan menyumbang 4 assist. Saat daftar 26 pemain diumumkan pada Jumat hari ini, banyak pendukung timnas Australia yang bereaksi negatif terhadap keputusan Popovich. Komentar pedas pun muncul di media sosial resmi Socceroos seperti tanpa Irankunda dan Botic, kami ingin lolos Piala Dunia, tulis akun @japwatson. Apakah Nestori Irankunda dan Noah Botic sekarang bermain tenis sehingga tak dipanggil? Sindir akun @brendanwes. Selain kontroversi dalam pemilihan pemain, timnas Australia juga harus menghadapi badai cedera yang menimpa sejumlah pemain kunci, terutama di lini belakang. Beberapa pemain yang absen karena cedera antara lain Thomas Deng, Jordan Bosch, Alessandro Circati, dan Harry Soutar. Di lini tengah, Conor Mcalve dari AS Pauli juga belum pulih dari cedera yang dideritanya sejak Oktober 2024. Di sisi lain, kondisi ini menjadi kabar baik bagi timnas Indonesia yang akan turun dengan kekuatan penuh. Laga melawan Australia pada 20 Maret 2025 pukul 4 sore waktu Indonesia Barat akan menjadi kesempatan emas bagi skuad asuhan Patrick Kluivert untuk mencuri poin. Pelatih asal Belanda itu menargetkan setidaknya 1 poin dari laga ini demi menjaga peluang lolos ke putaran berikutnya. Grup C mendadak geger. Timnas Australia terancam kewalahan hadapi Indonesia dengan skuad pincang akibat cedera. Pelatih Tony Popovich akhirnya buka suara di depan media dengan ungkap fakta mengejutkan yang bikin fans was-was. Benarkah tim negeri Kangguru sedang di ujung tanduk dan berisiko dipermalukan di kandang sendiri? Dan apakah ini sinyal bahaya untuk Australia? Simak fakta mengejutkannya berikut ini. Timnas Australia yang dilatih Tony Popovich harus menghadapi timnas Indonesia dalam kondisi yang kurang ideal akibat badai cedera yang menimpa sejumlah pemain kunci mereka. Sementara timnas Indonesia justru memperkuat skuadnya dengan kehadiran 3 pemain naturalisasi baru. Timnas Australia justru kehilangan beberapa pilar penting menjelang laga ke-7 grup C. Kualifikasi Piala Dunia 2026 yang akan digelar pada 20 Maret 2025.
Saat ini Australia berada di posisi kedua klasemen grup C dengan selisih hanya 1 poin dari Indonesia yang berada di peringkat ketiga. Pertandingan ini akan menjadi penentu penting dalam persaingan memperebutkan tiket langsung ke Piala Dunia 2026 bersama Jepang. Australia akan turun dengan skuad yang jauh dari kekuatan terbaik mereka. 5 bek tengah utama harus absen karena cedera, yakni Harry Souttar, Alessandro Circati, Hayden Matthews, Thomas Deng, dan Giannis Stensnes. Selain itu, kiper Aston Villa Joe Gauci juga tidak bisa bermain karena masalah kebugaran. Di lini serang Mitchell Duke yang selama ini menjadi andalan tim tidak dipanggil karena minimnya waktu bermain di klubnya. Meskipun menghadapi krisis pemain, pelatih Tony Popovich tetap berusaha berpikir positif. Ia melihat situasi ini sebagai kesempatan bagi pemain lain untuk membuktikan diri. Kami memang kehilangan beberapa pemain karena cedera, itu memang disayangkan, ujar Popovich dalam pernyataannya di laman resmi Socceroos, tapi kondisi ini juga membuka peluang bagi pemain lain untuk tampil. Beberapa pemain kunci memang absen, tapi saya percaya pemain yang dipanggil bisa memanfaatkan kesempatan ini. Jika dibandingkan dengan era keemasan timnas Australia 1 dekade lalu, di mana mereka memiliki banyak pemain bintang di Premier League, skuad saat ini memang terlihat kurang mentereng. Namun Popovich berharap dapat memperdalam kekuatan tim dengan memberi kesempatan kepada pemain-pemain baru. Sementara itu, timnas Indonesia justru datang dengan kekuatan yang lebih solid dibandingkan laga sebelumnya. 3 pemain naturalisasi baru, yaitu Emil Audero Mulyadi, Joy Pelupesi, dan Dean James. Ketiganya telah menyelesaikan proses perpindahan federasi dan dipastikan bisa tampil. Skuad inti yang sebelumnya dibentuk oleh Shin Tae-yong kini mendapat tambahan amunisi dan akan menjalani pertandingan pertamanya di bawah asuhan pelatih baru Patrick Kluivert. Dengan kondisi ini, timnas Indonesia memiliki peluang besar untuk meraih hasil positif dalam laga krusial ini.